Bab 799. Kerja sama 4 orang. Tuan Mudahan, aku mendengar bahwa terakhir kali kamu berada di sekte semi suci, ingin membunuh ribuan pejuang untuk mendapatkan tempering mata air suci itu, tetapi kamu gagal. Si jubah hitam berkata ringan. Ini hanya omong kosong, kamu mendengar dari siapa? Wajah Gary Han berubah sedikit. Aku juga tahu orang yang mengacaukan rencanamu itu bernama Eric Kin. Bukan hanya kamu membuang waktumu, semua keuntungannya diambil oleh Eric Kin, kan? Si jubah hitam tertawa aneh. Bunuh dia untukku. Gary Han tidak bisa menahan diri dan berteriak. Di sekitar si jubah hitam, tiba-tiba muncul beberapa sesepuh keluarga Han. Aura mereka bergulir dan hampir bersamaan mengulurkan tangan memainkan banyak reiki, menutupi si jubah hitam. Kehinaan terbesar dalam hidupnya adalah rencana sekte semi suci gagal, dipermainkan oleh Eric Kin, membuatnya benar-benar marah. Hahaha, apakah perkataanku sudah membuatmu marah? Si jubah hitam itu tertawa beberapa kali, membuka helai bajunya, tiba-tiba nafas yang mencengangkan keluar, seperti ombak di laut. Beberapa sesepuh keluarga Han, seperti terjebak angin dan ombak besar, semuanya memerah, pusing, dan melangkah mundur. Kalau mau membunuhku, para pelayan ini tidak memenuhi syarat. Si jubah hitam berkata dengan bangga. Oke, kalau begitu aku akan membunuhmu sendiri. Gary Han menatap orang itu, tiba-tiba napasnya meledak, tubuhnya seperti kilat, dan mengulurkan telapak tangan. Si jubah hitam juga mengulurkan telapak tangan, keduanya saling bertubrukan lalu mundur perlahan-lahan, masing-masing mundur 3 langkah. Kekuatan mereka kurang lebih sama. Hebat juga, memang layak sebagai putra suci keluarga Han. Si jubah hitam mengangguk. Kamu juga tidak buruk. Gary Han berwajah masam dan dia mencabut pisau panjangnya, hendak bergerak. Sebentar, aku di sini bukan untuk melawanmu. Si jubah hitam tiba-tiba berkata saat ini. Apakah kamu takut? Gary Han mencibir. Aku tidak takut, tapi kamu dan aku memiliki musuh yang sama, Eric Kin. Kita tidak perlu bertarung, aku mencarimu untuk bekerja sama, kata si jubah hitam. Apakah kamu juga musuh Eric Kin? Gary Han terkejut dan menyipitkan matanya. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang menyembunyikan penampilan mereka. Biar aku lihat bentuk tubuhmu. Boleh. Si jubah hitam langsung mengangkat topinya dan menampakkan wajah muda. Namun, ekspresinya dingin dan matanya berniat membunuh. Sepertinya aku mengenalmu. Kamu juga anak dari dunia tersembunyi. Gary Han menatap orang itu dan merasa sedikit familiar. Benar, aku adalah Haf Chao dari keluarga Chao. Pemuda itu berkata dengan bangga. Haf Chao yang nama samarannya telah digunakan berkali-kali oleh Eric Kin. Gary Han tiba-tiba tersadar. Tidak heran jika pria ini juga membenci Eric Kin. Saat itu, keluarga Han dan keluarga Feng sering mencari gara-gara pada keluarga Chao karena ini, hingga kemudian baru diketahui bahwa Eric Kin yang melakukannya. Jadi, kamu sudah tahu kan kenapa aku ingin membunuhnya? Haf Chao mendengus dingin, dia merusak reputasiku, membuatku disalahpahami oleh keluargaku. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam. Kamu bunuh saja, aku tidak tertarik. Gary Han menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takuti? Eric Kin sekarang sudah kehilangan reiki dan termasuk setengah sampah. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menghadapinya. Haf Chao meragukan. Pikiranmu terlalu sederhana, bahkan jika Eric Kin tidak menggunakan reiki, dia dapat membunuh sesepuh keluarga Feng dengan fase kesempurnaan tingkat 6. Kamu ingin membunuhnya hanya dengan kita berdua. Gary Han mencibir. Jangan lupa, itu adalah trik Eric Kin. Apalagi kita mempunyai rencana untuk menjebaknya. Haf Chao menggelengkan kepalanya, dan siapa bilang hanya aku seorang? Benar, ditambah aku.
Di atas langit, nafasnya kacau, dan sesosok tubuh perlahan muncul di kabut hitam. Begitu dia muncul, nyala api berkobar di sekitar, dan udara sepertinya menyala. Tuan muda Sekte Huofen. Gary Han mendongak, melihat orang itu dan terkejut. Sebelumnya di Sekte Qingyun, tubuh orang itu diledakkan oleh Eric Qin, dan hanya jiwanya yang lolos. Sekarang tampaknya orang itu tidak hanya membentuk kembali tubuhnya, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Dan juga aku. Seorang biksu muda berjubah berjalan perlahan dari kehampaan, penampilannya bagus, tapi dia memancarkan kekuatan jahat, dengan cibiran, dan nafas yang tidak biasa. Eric Qin itu membunuh guruku, kebencian ini tidak dapat ditahan. Biksu itu mendesah. Saudara Han, dengan keluarga Han, keluarga Chao, Sekte Huofen, dan Biksu Kuil Hansui, apakah cukup untuk menghancurkan Eric Qin? Haf Chao berkata dengan percaya diri. Wajah Gary Han berubah dan dia tersenyum, kalau aku masih ragu sekarang, bukankah sudah menjadi pengecut? Keempat jajaran putra suci bekerja sama dengan kekuatan keluarga untuk melawan Eric Qin yang setengah hancur, benar-benar perbedaan kemampuan yang besar. Tapi setelah membunuh Eric Qin, bagaimana membagi barang-barangnya? Tanya Gary Han. Pada saat itu, setelah membunuh Eric, semua hartanya akan menjadi milikmu dan biksu, sedangkan tubuhnya akan menjadi milik tuan muda. Kata Haf Chao. Bagaimana denganmu? Tanya Gary Han, semuanya menjadi milik mereka. Bukankah Haf Chao akan rugi? Kualifikasinya untuk Sekte Wen Dao adalah milikku. Haf Chao sangat ambisius dan mengepalkan tinjunya. Gary Han mencibir, Haf Chao ini sepertinya sangat berambisi, dan ingin menjadi pejuang kebanggaan, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Sepakat, kata ketiga orang itu. Di Sekte Qin, Eric Qin menunggu jadi Zeng menjadi familiar dengan kultivasi, jadi dia berjalan tanpa tujuan, terkadang menginstruksikan para murid untuk berlatih. Pergi mengikuti isi hatinya, Eric Qin secara bertahap berjalan ke jalan yang dibatasi pepohonan. Tanah di jalan pegunungan diaspal dengan bebatuan, dan kedua sisinya adalah pinus hijau dan bambu yang rimbun. Jalan setapak itu berkelok-kelok ke halaman kecil yang tenang. Itu adalah tempat tinggal Tuan Gu di Sekte Qin. Di jalan setapak, Eric Qin dengan cepat melihat dua sosok, berjalan perlahan menuju sisi ini. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu cukup familiar, adalah Serina Gu. Laki-laki itu sedikit lebih tua, tampak berusia 30 atau 40 tahun, dengan mata tajam dan aura yang tegas, jelas sekali adalah orang hebat di tingkat fase kesempurnaan. Eric, kakek ada di sini, kan? Melihatnya, Serina Gu tersenyum. Aku masih sedikit tidak mengerti tentang jimat waktu itu. Serina Gu berbicara perlahan dan bertanya pada Eric Qin. Eric Qin juga bosan menunggu, jadi mereka berdua pergi ke sebuah paviliun dan mulai berbicara. Mino Gu sibuk berlatih, dan yang paling sering datang ke sini untuk menemani Tuan Besar Gu adalah Serina Gu, jadi keduanya lebih akrab satu sama lain. Selain itu, Eric Qin sangat ahli dalam teknik jimat, dan Serina Gu juga terpesona olehnya, jadi dia sering berkonsultasi dengan Eric Qin. Melihat percakapan akrab antara dua orang itu, apalagi Serina Gu memiliki kekaguman di matanya, ekspresi seorang pria sedikit tidak nyaman, dan matanya bersinar karena cemburu. Adik sepupu, ini adalah master dari Sekte Qin, kan? Dia melangkah maju, berdiri di antara keduanya dan menyela. Lupa memperkenalkan, ini sepupuku, James Wu. Ini adalah master dari Sekte Qin. Maaf, Kak, aku jadi lupa hal lain ketika mengungkit tentang jimat. Serina Gu meminta maaf. Eric, ku dengar kamu memiliki pedang Qingtong yang teksturnya melebihi tingkatan langit. James Wu memandang Eric Qin dengan penuh minat. Apakah kamu bisa mengeluarkannya dan menunjukkannya kepadaku? Eric Qin terkejut.
Temperamen seperti apa James Wu ini? Baru bertemu sudah meminta untuk melihat pedang orang lain. Dia melirik Serena Gu. Kak Erik, maaf, kakak sepupuku ini terobsesi pada pedang. Serena Gu meminta maaf. Erik Kin mengangguk dengan acuh tak acuh, mengeluarkan pedang Kingtong dan memberikannya kepada James Wu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.